Indonesia. Sebagai pemilik hutan hujan tropis tertua dan terbesar di dunia, menjadi benteng terakhir bagi satwa-satwa unik yang hanya bisa ditemui di Indonesia. Setidaknya 150 juta hektar lahan hijau di sini berperan penting sebagai penyokong oksigen utama di bumi. Selain hutan hujan Amazon, hutan-hutan di Indonesia juga selayaknya sepasang paru-paru bumi yang mencegah manusia menuntun dirinya kepada kepunahan. Keragaman alamnya menjadi surga bagi para kolektor ikan hias juga loh. Ikan-ikan Indonesia dinilai unik dan menarik hingga membuatnya dibanderol dengan harga yang sangat tinggi di pasar ikan hias internasional. Tahukah kamu, Indonesia adalah negara pemilik jenis-jenis ikan air tawar terkecil di dunia loh. Salah satunya, ikan dengan warna merah menyala yang sangat kontras daripada ikan hias pada umumnya ini menjadi primadona komoditas ekspor yang sangat diburu oleh para pecinta ikan hias dari berbagai negara di dunia. Saya yakin kamu mungkin belum pernah melihat ikan ini sebelumnya, atau bahkan kamu mungkin tidak tahu kalau Indonesia memiliki ikan secantik ini loh. Bersama saya, Raksa Palastra, saya akan ajak kamu berkenalan dengan keragaman hayati Indonesia yang satu ini. Dengan panjang maksimal 2 cm, ikan yang bernama Latin Boraras ini mematahkan rekor ikan gapi sebagai jenis ikan terkecil di dunia loh. Ya, kamu gak salah dengar. Ukuran ikan ini hanya setengah dari panjang ukuran tubuh ikan gapi. Meskipun sekilas terlihat seperti ikan ember tetra, namun ikan ini tidak termasuk ke dalam keluarga ikan tetra. Karena Indonesia tidak memiliki satupun jenis ikan tetra asli perairan Indonesia. Lantas, siapakah kerabat dekat ikan ini? Meskipun memiliki tampilan yang mencolok dan berbeda, namun ikan boraras ini ternyata berkerabat dekat dengan ikan seluang. Ya, benar, ikan seluang. Perbedaan bentuk tubuh ini disebabkan karena evolusi bentuk tubuh mereka yang menyesuaikan pada kondisi habitat mereka. Tidak seperti ikan seluang pada umumnya yang ditemukan di badan air yang mengalir, seluang dari keluarga boraras ini bisa kalian jumpai di lahan banjir hutan, rawa-rawa, lahan gambut, dan juga kubangan dan parit kecil alami di tengah hutan. Keberadaan mereka tersamarkan oleh kondisi air yang terlihat gelap dan juga terlindungi oleh dedaunan mati yang berserakan di dasar air sebagai tempat persembunyian dan sarang bertelur mereka. Ikan boraras berkembang biak dengan cara bertelur, di mana mereka akan menebar telur-telur mereka di dasaran air. Induk ikan boraras tidak merawat telurnya, tapi meskipun begitu, calon-calon penerus generasinya akan tetap terlindungi berkat daun kering dan ranting pohon yang berserakan di dalam air, karena membantu menghalangi terik matahari dan juga mata predator yang mengintai. Sebagai bentuk pertahanan diri dari predatornya, ikan boraras hidup berkelompok beranggotakan lebih dari belasan ekor. Ini berguna agar mereka dapat dengan mudah mengaburkan fokus predatornya karena pada umumnya insting predator hanya memburu individu yang sakit, lemah, atau rentan. Gaya hidup berkelompok ini juga memudahkan mereka untuk beranak pinak dan mencari lokasi makanan.
Ngomong-ngomong soal makanan, ikan boraras ini adalah pengendali utama populasi organisme kecil seperti kutu air, infusoria, dan berbagai jenis plankton mikroskopik lainnya. Karena hal itu juga, kedatangan jenis-jenis ikan asing seperti gapi atau cere liar sangat mengancam ketersediaan sumber makanan ikan boraras di alam, yang membuat persaingan makanan semakin kejam. Ditambah lagi oleh kegiatan manusia yang dengan mirisnya melepas jenis-jenis ikan yang bukan termasuk ikan asli Indonesia dengan dalih ketahanan pangan dan menambah keragaman hayati, yang menjadi daftar panjang keikutsertaan manusia dalam kepunahan ikan boraras ini. Padahal, ikan cantik non-eksklusif ini turut ambil peran dalam memajukan ekonomi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai salah satu komoditas ekspor ikan hias, ikan boraras ini dibanderol dengan harga yang menggiurkan, yaitu senilai Rp80.000 hingga Rp750.000 dalam nilai kurs saat ini loh. Dengan begitu, daya jual ikan boraras ini menang telak dari harga ikan arwana ini yang hanya berkisar Rp50.000 hingga Rp150.000. Namun kabar buruk juga meneror dengan jelas keberlangsungan hidup ikan ini di alam. Ikan yang dijumpai di beberapa wilayah tertentu seperti Sumatera dan Kalimantan bagian tengah dan selatan, Kalimantan Barat, hingga beberapa pulau kecil di Indonesia ini diancam secara langsung oleh alih fungsi lahan, penambangan, pencemaran lingkungan, hingga pembakaran hutan. Hal ini juga didukung oleh ketidakpedulian pihak terkait dalam upaya pelestarian dan tindakan pemberdayaan ikan-ikan lokal sebagai potensi komoditas ekspor dan sektor pariwisata alam. Ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit, nggak usah takut. Apa itu katanya apa? Membahayakan apa itu deforestation, ya kan? Namanya kelapa sawit ya pohon, ya kan? Setidaknya, Indonesia memiliki 3 jenis ikan boraras, yaitu Boraras brigithae, yang populer dengan julukan Chili rasbora atau Mosquito rasbora. Boraras brigithae ini kabarnya jenis rasbora endemik Kalimantan Selatan, yang berarti tidak akan bisa ditemui di wilayah selain wilayah Kalimantan Selatan. Lalu, ada Boraras maculatus yang populer dengan julukan Pygmy rasbora atau Dwarf rasbora. Sebagaimana julukannya, Boraras maculatus adalah jenis boraras terkecil di Indonesia. Panjang tubuhnya saat dewasa pada umumnya sekitar 1 cm saja loh. Si mungil satu ini tercatat hidup di wilayah timur Pulau Sumatera hingga Kepulauan Riau. Tak sampai di situ, Kalimantan Tengah juga menyimpan satu jenis ikan boraras yang dikenal dengan nama boraras merah. Si merah satu ini populer di kalangan pecinta ikan hias dengan julukan Phoenix rasbora. Tidak cukup di Kalimantan Tengah, menurut beberapa tulisan, boraras merah juga bisa ditemui sampai Kalimantan Selatan. Menurutmu, apakah ikan yang indah ini mampu bertahan oleh gempuran kerusakan alam Indonesia? Atau kita akan mengucapkan selamat tinggal pada mereka dalam waktu yang dekat?